Shalom, puji Tuhan. Kita harus terus semangat belajar kebenaran Alkitab, terus antusias dan menjadi jemaat Tuhan yang gemar dan antusias belajar firman Tuhan. Sebelum kita mulai lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kalau diberi kesempatan hidup untuk mengerti kehendak Tuhan. Bapa, bimbinglah kami. Dengan hikmat-Mu kami mampu memahami kebenaran-Mu. Dan berikanlah kami kerinduan, berikan kami kekuatan, kekonsistenan untuk kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, umat-Mu adalah umat yang belajar, dan hamba percaya umat yang belajar firman akan menjadi umat yang terus bertumbuh kuat dan berbuah apapun musim kehidupan kami. Terima kasih Yesus Tuhan, kami siap belajar kebenaran-Mu. Pakailah hamba-Mu yang penuh keterbatasan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, kita boleh sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Kita boleh sama-sama kembali mau rindu terus menjadi umat yang antusias belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih bagi Bapak Ibu sekalian yang sudah melayani, apalagi yang sudah menjadi pembina, pelayan Tuhan, apalagi guru sekolah minggu, marilah kita simak setiap video ini, video pengajaran yang dirangkumkan. Ya, tentunya banyak sumber-sumber, buku-buku yang tebal dan tidak mudah. Namun dirangkum supaya kita mampu memahaminya secara garis besar dan setidaknya kita bisa memahami setiap teks-teks yang akan kita baca di Alkitab. Kita belajar tentang kitab Matius. Mengapa kita belajar kitab Matius? Kita mau sama-sama masuk babak perjanjian baru setelah kita memahami 5 kitab Pentatuk, 5 kitab Taurat. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Terima kasih bagi yang sudah mengikuti, bagi yang sudah belajar dan telah menjadi berkat atau mungkin mengajarkan kembali kepada orang atau anak-anak di rumah. Nah, hari ini kita akan belajar kitab Injil, kitab perjanjian baru yang dimulai dari Matius. Di dalam momen juga kita mau menyambut Natal. Sehingga saya percaya bahwa perjanjian baru dan perjanjian lama saling terhubung, satu kesatuan, tak bisa dipisahkan. Sebelum kita bahas lebih jauh, kita akan melihat video menarik kembali dari Bible Study Project tentang kitab Matius. Selamat menyaksikan. Injil menurut Matius. Kitab ini merupakan salah satu catatan resmi paling awal mengenai Yesus dari Nazaret, kehidupannya, kematiannya, serta kebangkitannya. Kitab ini memang tidak menyebutkan nama penulisnya, tetapi tradisi paling awal yang terpercaya menghubungkan kitab ini dengan Matius si pemungut cukai, yang merupakan salah satu dari 12 murid yang dipilih Yesus. Bahkan Matius sendiri kisahnya muncul dalam kitab ini. Selama kurang lebih 30-40 tahun, para rasul secara lisan mengajarkan dan menyampaikan kesaksian pribadi mereka tentang Yesus, dan juga semua ajarannya yang mereka ingat. Nah, Matius kemudian mengumpulkan dan menyusun semuanya menjadi suatu karya yang luar biasa, yang ia tujukan untuk mengangkat tema-tema tertentu mengenai Yesus. Dalam video ini, kita hanya akan membahas paruh pertama dari kitab Matius. Secara khusus, Matius ingin memperlihatkan Yesus sebagai kelanjutan dan penggenapan dari seluruh kisah Alkitab mengenai Allah dan bangsa Israel. Yesus sebagai Mesias dari garis keturunan Daud, sebagai guru yang baru yang penuh kuasa seperti Musa, dan tidak hanya itu, Yesus juga menjadi Allah yang beserta dengan kita atau dalam bahasa Ibrani disebut Immanuel. Matius menyusun kitab ini dengan bagian pendahuluan dan juga bagian penutup, yang membingkai 5 bagian yang tegas di bagian tengah, yang masing-masing diakhiri dengan catatan panjang tentang pengajaran Yesus. Kitab ini sengaja disusun seperti ini dan hasilnya sangat menakjubkan. Lihat saja nanti bagaimana caranya. Pasal 1-3 menjadi landasan dengan mengaitkan kisah Yesus tepat pada alur cerita perjanjian lama. Jadi, Matius mengawali dengan silsilah Yesus, yang menunjukkan bahwa ia berasal dari garis keturunan Mesias, anak Daud. Dan ia juga merupakan keturunan Abraham. Ini artinya, Yesus akan membawa berkat Allah bagi segala bangsa. Setelah itu, kita akan mendapati kisah yang sangat terkenal tentang kelahiran Yesus, yang merupakan penggenapan dari nubuatan para nabi dalam perjanjian lama, di mana bangsa-bangsa akan datang untuk menyembah Mesias yang akan lahir di kota Bethlehem. Tetapi lebih dari itu, Yesus dikandung dari Roh Kudus dan namanya Immanuel. Semuanya ini menunjukkan bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Ia adalah Allah yang beserta dengan kita, Allah yang menjadi manusia.
Jadi pada bagian pendahuluan ini, kita dapat melihat dua tema utama dari kitab Matius. Yesus berasal dari garis keturunan Daud dan ia adalah Immanuel. Akan tetapi Matius juga ingin menunjukkan bahwa Yesus adalah Musa yang baru. Jadi sama seperti Musa, Yesus muncul dari Mesir, ia keluar melalui air baptisan, lalu tinggal di padang gurun selama 40 hari. Kemudian naik ke atas gunung untuk menyampaikan pengajarannya yang baru. Jadi melalui semua peristiwa ini, Matius menegaskan bahwa Yesus adalah sosok yang telah dijanjikan, yang lebih besar dari Musa. Ia akan membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ia akan memberi mereka pengajaran yang baru. Ia akan menyelamatkan mereka dari dosa-dosa mereka. Dan akan memulai perjanjian yang baru antara Allah dan umatnya. Persamaan antara Yesus dan Musa ini juga menjelaskan mengapa Matius menyusun bagian tengah dari kitab ini dengan persamaan sebagai berikut. 5 bagian utama dari kitab ini yang menampilkan Yesus sebagai seorang guru sebanding dengan 5 kitab Musa. Yesus adalah seorang guru baru yang berkuasa dalam perjanjian yang akan menggenapi kisah dalam kitab Taurat. Puji Tuhan, video yang sangat menarik, video yang memberikan kita gambaran yang luar biasa ya, tentang kitab Matius. Sehingga kita bisa melihat ada bagian-bagian sistematis yang ternyata kitab Matius ditulis dengan sebuah tujuan yang sangat luar biasa untuk umat Tuhan memahami ya tentang kelahiran Yesus dan tentang perjalanan Yesus sampai nanti kepada peristiwa kematian dan kebangkitannya. Nah, kitab Matius ditulis di awal dalam perjanjian baru bukan karena dia adalah kitab pertama yang ditulis dalam perjanjian baru. Ada kitab yang lebih awal lagi. Tapi kitab Matius ditulis karena ini adalah erat kaitannya bagaimana Yesus sebagai penggenapan perjanjian lama dan juga sebagai jembatan antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, kita boleh belajar bahwa kitab Matius dibagi dalam 4 bagian. Bagian pertama adalah berisi silsilah, kelahiran dan masa pertumbuhan Yesus. Orang Yahudi adalah orang yang sangat menghargai keturunan. Sehingga kitab Matius ditulis untuk juga menjelaskan kepada kaum Yahudi siapa Yesus, dari mana silsilahnya, dan ini bukan sembarang ide baru atau karena keluarga Yusuf, tapi memang adalah sebuah rancangan penggenapan yang telah dinubuatkan dari ratusan tahun sebelumnya, bahkan ribuan tahun. Sehingga Injil Matius ingin menjawab di awal tentang siapa Yesus, silsilahnya, dan ini sangat penting bagi pembaca Yahudi tentang pribadi Yesus dan asal-usulnya. Yang kedua adalah mengisahkan tentang sang pembuka jalan, yaitu ialah Yohanes Pembaptis. Dan juga babak di mana Yesus padang gurun, berpuasa dan dicobai. Dan Yesus menang atas pencobaan itu sebelum masuk dalam medan pelayanan. Lalu kemudian bagian ketiga adalah berbicara tentang ajaran dan tindakan Yesus di Galilea. Dari pasal 4 ayat 12 sampai pasal 20 ayat 16. Dan bagian seminar pertama Yesus adalah pasal 5 sampai pasal 7 tentang khotbah di bukit. Khotbah yang sangat terkenal. Jangan hanya pasal 5. Pasal 5 sampai pasal 7 itu adalah satu sesi seminar, satu pengajaran di bukit. Dan ternyata dalam bagian lebih besar lagi, pasal 4 ayat 12 sampai pasal 20 adalah gambaran ya sebuah sistematis pengajaran Yesus ya yang nanti kita akan bahas lebih jauh apa isinya. Namun kita boleh belajar bahwa Yesus datang selain memang melaksanakan karya penebusan bagi manusia, dia juga adalah pribadi yang mau mengajar, ya, pribadi yang mau menjadikan murid-murid Yesus, matetes, discipleship. Dia ingin mengajarkan nilai-nilai kerajaan sorga, ya, bukan semata-mata dia melaksanakan tugas, mati, bangkit, kembali ke sorga, tapi dia mengajarkan. Dia Immanuel, dia hadir, dan dia juga memberikan teladan yang agung tentang juga pribadi yang sempurna, yaitu ialah Yesus Tuhan. Dan juga dia adalah pribadi yang mengajar, disebut rabi dan guru yang agung, bukan sembarang guru. Itulah bagian ketiga. Bagian keempat tentunya adalah bagian puncak, yaitu di pasal 20 ayat 17 sampai pasal 28. Berbicara tentang penderitaan, kematian, dan kebangkitan Tuhan. Dan juga ada amanat agung yang senantiasa menjadi panduan, menjadi sebuah kobaran semangat, bukan sekedar jargon, tapi perintah utama Yesus, ultimate goal bagi orang percaya, yaitu amanat agung yang ada di Matius 28 ayat 18 sampai 20.
Inilah gambaran besar tentang silsilah, tentang sang pembuka jalan, tentang pengajaran Yesus dan tindakan Yesus bagian ketiga, dan yang bagian keempat tentang karya penebusan Yesus. Dan sampailah juga kepada berita, pesan, amanat agung untuk orang percaya menjadi orang-orang yang siap diutus dan misioner. Itulah yang menjadi gambaran garis besar kitab Matius. Ya, jadi kalau kita baca Matius ada 4 bagian besar ini yang tentunya kita bisa belajar lebih dalam dan lebih komprehensif lagi. Setelah kita melihat 4 garis besar yang ditulis sistematika dalam penulisan Injil Matius, kita juga bisa melihat tujuan penulisan. Matius menaruh silsilah yang tadi saya sebutkan adalah untuk membuktikan Yesus dari keturunan raja dan menggenapi dari ayat 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13. Anda bisa baca di rumah. Bagaimana sebagai pembuktian penggenapan Yesus Tuhan adalah penggenap keturunan dari Raja Daud. Kelahiran Yesus, berita sukacita, Natal yang akan kita selenggarakan adalah sebagai penggenapan Yesus Tuhan adalah keturunan raja, yaitulah keturunan Raja Daud digenapi oleh Yesus Tuhan. Nah, ini menarik sekali. Ini penting sekali karena orang Yahudi sangat-sangat menghargai ya kehebatan ya Raja Daud, King David. Dan memang Mesias lahir harus dari keturunan Raja Daud. Nah, ini menarik sekali. Ini menjadi sebuah berita yang sukacita, berita yang luar biasa, dan para pembaca Yahudi yang mempelajarinya dia nggak bisa menyangkalinya. Dia nggak bisa bilang lagi bahwa ini bohong, ini karangan, tidak bisa. Memang Yesus menggenapi firman Tuhan dari Perjanjian Lama, dan secara silsilah Yesus memang betul-betul dari keturunan Daud. Yang kedua juga adalah menggenapi dari Yesaya 7:14, Yesaya 53, di mana bahwa Yesus Kristus adalah Raja Kerajaan Sorga dan Kerajaan Allah hadir ya, di bumi ini. Yesuslah rajanya dan para pengikutnya adalah orang-orang yang akan menghadirkan nilai-nilai kerajaan Allah. Dan kitab Matius menariknya adalah menyampaikan 32 kata kerajaan Allah. Kitab terbanyak yang menuliskan kata-kata kerajaan sorga, kerajaan Allah ada di antara kamu. Sehingga kitab Matius ini ingin memperlihatkan, menegaskan bahwa kehadiran Yesus adalah membawa transformasi. Nah, ini sebenarnya adalah penggambaran yang sangat-sangat tegas dalam PL. Cuman ternyata orang Yahudi kecewa, kenapa? Karena Yesus ya membawa transformasi rohani. Sedangkan yang mereka harapkan adalah transformasi politis. Ini yang sebenarnya menjadi ketersinggungan atau sebuah menjadi gap besar. Yesus hadir membawa transformasi rohani. Dan Yesus hadir sebagai bentuk bahwa dia bukan hanya sekedar pengajar Taurat, bukan sekedar interpreter dari Torah, tapi dia adalah penggenap Torah itu. Kalau orang Farisi hanya pengajar Taurat, menerjemahkan, menginterpretasikan. Tapi Yesus bukan sekedar mengajarkan Taurat. Taurat yang kita pelajari dalam Kejadian Keluaran Ulangan, khususnya adalah 10 hukum Taurat ya, yang tentunya dalam kitab Imamat begitu jelas kandungannya. Dan Yesus bukan sekedar pengajar, bukan sekedar yang memahami. Dialah penggenap hukum Torah itu. Nah, sehingga beda levelnya dengan para pengajar yang mungkin sudah levelnya profesor, doktor, jauh dengan Yesus. Dia adalah pribadi anak Allah itu sendiri. Terlebih dia adalah penggenap hukum Taurat, bukan sekedar penerjemah atau pengajar Torah. Ini sehingga memberikan kita sebuah hal yang luar biasa bahwa Perjanjian Baru tidak, ya, sekali lagi ya, tidak menyangkali atau menolak Torah. Tapi dalam Yesus, jelas sekali bahwa Yesus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk menggenapinya. Sehingga Yesus datang ingin beri jawaban begini. Kalau mungkin banyak orang Yahudi tersinggung, wah jangan-jangan nih Yesus mengajarkan sesat, atau jangan-jangan Torah mau disingkirkan. Yesus bilang, Yesus bukan meniadakan, tapi dia datang menggenapkan Torah itu. Nah, kadang-kadang gereja masa kini berpikir, oh ikut Yesus Perjanjian Baru, baca aja PB, PL, aduh apa tuh pusing lah gitu. Padahal sebenarnya Yesus datang bukan untuk meniadakan PL, Perjanjian Lama, bukan untuk meniadakan Torah, tapi Yesus datang untuk menggenapkan Taurat. Sehingga orang Kristen masa kini harus juga senang dengan Perjanjian Lama. Dan studi Biblika ini adalah bagian untuk kita boleh melihat satu kesatuan yang saya tidak bosan-bosan berkata-kata. Dan juga sebagai bentuk orang Kristen harus betul-betul belajar
sejarah Alkitab, sejarah keselamatan, sejarah iman yang digenapkan dalam Yesus. Dan perjanjian baru gak bisa berdiri sendirian. Bahkan dalam perjanjian baru, Matius sengaja ditaruh di depan sebagai bentuk untuk menjelaskan silsilah kehadiran Yesus. Bukan tiba-tiba sembarang nongol, tapi dia betul-betul menggenapkan apa yang dinubuatkan. Dan betul-betul Yesus datang untuk menggenapkan hukum Taurat. Ini penting sekali, ini berita sukacita. Gereja masa kini yang mencintai Yesus haruslah juga mencintai firman-Nya. Kita nggak usah bilang, aku mau cinta Yesus, tapi kita nggak senang Alkitab. Aku mau cinta Yesus, tapi malas baca Alkitab, apalagi perjanjian lama. Makanya mengapa setelah kita baca Taurat, kita belajar kitab perjanjian baru dan kita baca Matius dalam momen juga menjelang Natal, sebagai bentuk ayo kembali antusias, ayo kembali kita melihat bahwa gambaran-gambar dari Matius yang digambarkan dalam garis besar tadi adalah sebagai bentuk bahwa Yesus hadir menjadi solusi utama dari segala persoalan dosa, kejahatan tadi dalam video tersebut. Yesuslah solusinya. Kalau kita lihat ke dalam perjanjian lama bahwa Israel dibebaskan dari Mesir, Yesus membebaskan dari perbudakan dosa. Kalau Israel dari perbudakan Mesir, Yesus membebaskan kita dari perbudakan dosa. Setelah dari perbudakan Mesir, orang Israel diajarkan beribadah. Yesus datang bilang apa? Dalam Yohanes 4 jelas sekali bahwa nanti kamu akan menyembah Tuhan bukan lagi di gunung sana, gunung sini. Nanti kita akan bahas dalam bagian berikutnya, dalam bagian-bagian selanjutnya. Tapi Yesus bilang apa? Kamu akan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Dan akhirnya Injil disampaikan. Bahkan sampai siapa kita? Dari Indonesia, dari berbagai suku bangsa, kita boleh menjadi Israel rohaninya. Menggambarkan bahwa Yesus Tuhanlah jawaban satu-satunya solusi utama dari ketidakpengharapan dunia. Sehingga penting kita memahami Matius bukan hanya sekedar kelahiran Yesus, bukan sekedar hanya nanti peristiwa mujizat, tapi betul-betul Yesuslah solusi, sumber jawab bagi segala peristiwa di dunia ini. Nah, orang Yahudi mengharap transformasi politis. Yesus hadir membawa transformasi rohani dulu. Nanti kedatangan kedua, barulah Dia datang sebagai raja dan hakim yang mengadili umat bumi. Sehingga ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi orang Yahudi, sehingga mereka merasa bahwa Yesus datang kok nggak bawa transformasi politis. Tapi sesungguhnya transformasi yang dibawa Yesus lebih indah, yaitu transformasi rohani. Bukan transformasi dari luar, tapi dari dalam diri kita. Dari kerohanian kita. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian dikasih di dalam Tuhan, kita mau belajar sama-sama bahwa Yesus Tuhan adalah pribadi yang tiada duanya. Ini penting sekali. Kalau kita baca Matius, dari silsilah, ada pembuka jalan Yohanes Pembaptis, dan tindakan-tindakan Yesus yang memperlihatkan Dia Allah yang 100%, manusia 100%, mengingatkan kita bahwa Yesus satu-satunya sumber jawaban, solusi dari persoalan dunia, dan Yesus Tuhan tidak ada duanya. Sehingga kita sedang diajak. Kalau dalam perjanjian lama kita diajarkan setelah dari Mesir menyembah, ada sebuah tabernakel, sebuah rumah, sebuah kemah Tuhan. Yesus ingin bilang bahwa Dialah penggenap itu semua. Dia ingin bilang bahwa dalam perjanjian baru Yesus datang untuk menggenapkan, bukan meniadakan hukum Taurat. Yesus ingin bilang bahwa ini berita yang teramat sukacita. Yesuslah sumber jawaban, tiada duanya. Sehingga kita bisa beribadah, tidak harus datang nanti ke Yerusalem. Bayangkan kalau seandainya kita masih pakai konsep perjanjian lama, kita harus datang setahun sekali, 7 tahun atau mungkin kesekian tahun. Tapi dalam kita menerima kemurahan Tuhan, anugerah Allah. Bukan berarti kita nggak boleh ke Israel, boleh kalau ada berkatnya. Tapi tidak menjadi sebuah kewajiban lagi. Tidak menjadi sebuah Taurat lagi. Tidak berarti menjadi sebuah keterharusan, keterpaksaan. Karena seharusnya arti penyembahan bukan lagi dalam sebuah tempat. Bukan dalam sebuah harus ke Yerusalem, ke gunung ini, ke gunung sini. Tetapi adalah beribadah kepada Allah. Adalah bagaimana kita menjadi hidup yang berkenan, diubahkan Tuhan, dan dimanapun kita berada ada mezbah doa, ada mezbah ibadah. Dan orang yang mencintai Tuhan tentunya dia akan mencintai firman-Nya, dia akan mencintai gerejanya. Sebagai kesimpulan,
kita bisa melihat ada 4 garis besar. Kelahiran Yesus, sang membuka jalan Yohanes Pembaptis, lalu kemudian pengajaran Yesus pasal 4 sampai pasal 20, lalu kemudian yang keempat adalah tentang peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus. Nah, kita akan membahas lebih dalam, singkat saja, adalah di bagian yang ketiga. Ya, tentunya kelahiran Yesus sudah sangat jelas. Kita sudah juga jelas tentang sang pembuka jalan. Yang ketiga adalah bagaimana tentang pengajaran dan tindakan teladan Yesus dari pasal 4 sampai pasal 20-an. Nah, dalam pasal 4 sampai pasal 20-an ada 5 ajaran utama Yesus. Yang pertama adalah tentang khotbah di bukit. Tadi saya sempat singgung sedikit di awal. Khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7. Lalu yang kedua adalah pasal 10 berbicara tentang pengarahan bagi yang diutus berkeliling memberitakan kerajaan. Jadi menarik. Setelah Yesus mengajar dalam khotbah di bukit pasal 5 sampai pasal 7, di pasal 10 Yesus memberi pengarahan dan mengutus mereka untuk diutus sebagaimana Yesus perintahkan. Ada kuasa yang menyertai. Sehingga setelah menerima pengajaran, mereka mau diutus. Nah, ini menarik sekali. Jadi tanda orang yang menerima pengajaran yang sehat adalah orang yang siap diutus melayani Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah berbicara tentang perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, jangan lupa, kalau kita boleh diutus, kita boleh hadir, itu bukan membawa nama saya. Utusan kerajaan membawa nama kerajaan. Ketika Anda melayani, Anda bukan sedang bawa nama baik Anda, bukan sedang membawa nama kehebatan Anda, talenta Anda, karunia Anda. Ketika kita hadir diutus kerajaan surga, kita sedang menjadi duta-duta kerajaan Allah. Kingdom of God Ambassador. Artinya adalah kalau kita hadir, kita bukan sekedar semata-mata memamerkan kebaikan kita, kehebatan, kesaksian kita, bukan. Tetapi kita sedang di dalam posisi utusan. Sehingga kita membawa pesan dari sorga, pesan dari Yesus. Sehingga ini menarik sekali. Kehadiran kita adalah representatif. Ya, membawa nama kerajaan sorga. Ini menarik sekali. Sehingga jangan ada orang yang berkecil hati, siapapun kita. Kerajaan sorga beda dengan kerajaan dunia. Yang dipilih yang bagus, yang layak. Kerajaan sorga menariknya adalah dia mengajak, membuka bagi orang-orang yang tertolak. Siapa? Sakeus. Siapa perempuan berzina? Siapa mereka orang-orang yang dikatakan firman Tuhan adalah orang-orang yang sebenarnya tidak dipandang oleh masyarakat. Mereka menjadi duta-duta kerajaan sorga. Setelah mereka mendengar khotbah di bukit, mereka dijamah Tuhan, mereka diutus pasal 10. Lalu pasal yang ke-13 berbicara tentang kerajaan Allah sebagai sentral, epicentrum. Jadi ketika mereka diutus, mereka ingat bahwa mereka bukan membawa diri mereka, bukan membawa kebaikan mereka, tetapi membawa pesan kerajaan surga. Lalu pasal 18 itu berbicara tentang sifat seorang murid sejati. Yang akan kita lihat di pasal 18. Di pasal 18 ayat pertama sampai keempat berbicara tentang siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat yang kelima di pasal 18. Barang siapa menyambut seorang anak seperti dalam namaku, ia menyambut aku. Ternyata seorang murid sejati harus memiliki sifat yang rendah hati, sifat yang terbuka, sifat yang mau diajar. Seperti seorang anak, tentunya banyak anak yang bandel, tentunya banyak anak yang juga keras kepala, tentunya banyak anak juga yang kadang-kadang gak mau dengar-dengaran. Tapi yang dimaksud anak di sini adalah anak yang polos, anak yang mau membuka diri, anak yang senang belajar. Nilainya yang diambil, yaitu ialah sifat mau terbuka, mau diajar, mau belajar. Dan sikap sukacita. Itulah sifat khas yang dimiliki seorang anak. Itulah sifat seorang murid sejati. Harus mau diajar, harus mau dibilangin, harus memiliki hati yang mau diajar, teachable spirit. Bagaimana bisa seorang pelayan kalau dia pakai pemikirannya dia gak mau diajar? Gimana seorang tim musik bisa kompak kalau dia gak mau denger, dia mau asik sendiri dengan skillnya? Gak bisa. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang, apalagi kalau misalnya sistemnya choir atau mungkin jurigen atau mungkin choir yang besar itu. Waduh, kalau nggak ikut komando 1 berantakan, Pak. Harmonisasi itu harus dimiliki. Dan bagaimana bisa kita selaras dengan langkah surga? Gimana gereja kita, keluarga kita, pribadi kita selaras dengan langkah Tuhan, langkah gereja, langkah hamba Tuhan. Kita saling sinergi dengan para pembina, para hamba Tuhan pendeta. Kalau tidak memiliki sikap mau belajar dan mau diajar. Lucunya kita mau ngajarin tapi gak mau diajar. Pemimpin yang baik haruslah mau dipimpin terlebih dahulu.
Nah ini penting sekali untuk kita pahami. Lalu kemudian diakhiri di pasal 18, diakhiri dengan kisah perumpamaan tentang pengampunan. Di awal dengan kisah tentang seorang anak yang sikap mau menyambut. Yang kedua diakhiri dengan sebuah kisah tentang pengampunan dan tentang seorang hakim. Mengajarkan kepada kita seorang murid sejati haruslah orang yang juga membuka hati selebar-lebarnya untuk melepaskan pengampunan. Bagaimana bisa melayani Tuhan? Bagaimana bisa menjadi murid sejati kalau masih simpan-simpan dendam? Bagaimana menjadi seorang murid yang sejati, pengikut Yesus, Rasul Tuhan, kalau masih saling gondok-gondokan? Gak bisa. Harus melepas pengampunan. Dan rahasia melepas pengampunan digambarkan seperti seorang yang diampuni oleh hakim hutangnya sangat besar. Kemudian ada orang lain punya hutang sama dia, lebih kecil hutangnya, tapi dia gak ampunin. Padahal hutang dia dengan raja begitu besar. Digambarkan bahwa seharusnya sadar hutang kita teramat besar dengan Tuhan, hutang dosa kita. Tuhan udah ampuni kita. Dan kalau ada orang yang bersalah sama kita, gak sebanding dengan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ini sebagai gambaran mengingatkan bahwa murid sejati harus ingat dia ditebus oleh Yesus. Dan ini menjadi kunci yang penting untuk menjadi orang-orang yang menjadikan Yesus Raja. Matius menggambarkan Yesus sebagai Raja sangat kuat. Dan dari Matius ini kita belajar, maukah kita menjadikan dia Yesus Raja? Raja yang telah mengampuni Anda dan saya. Raja yang telah memberikan pengharapan. Dan setiap momen Natal kita ada sukacita yang baru, energi yang baru. Tapi bukan sekedar tentang baju baru, sepatu baru. Tapi tentang hati yang baru yang dikerjakan oleh salib Yesus dinyatakan bagi Anda dan saya. Dalam Natal ini apakah kita mau ada hati yang baru, Yesus sebagai Raja? Dan maukah kita menjadi orang yang memiliki sikap seorang murid yang sejati, yang tunduk kepada Yesus Tuhan Raja kita? Sehingga percayalah kitab Matius akan memberkati kita, membawa kita dalam momen Natal ini. Maukah kita kembali? Mungkin banyak orang yang dulunya melayani luar biasa, sekarang udah mulai undur diri. Ayo kembali semangat. Mungkin sudah banyak hal-hal yang seringkali menjadi beban persoalan. Mari kembali datang sama Yesus. Saya percaya orang yang datang sama Tuhan Yesus akan mendapat pemulihan. Orang yang datang sama Tuhan Yesus akan mendapat kekuatan. Orang yang datang sama Tuhan Yesus yang letih lesu, berbeban berat, akan diberikan kelegaan. Inilah menjadi pesan luar biasa di dalam momen Natal ini. Sehingga gambarannya adalah ajaran utama Yesus. Kalau setelah menerima ajaran Yesus yang sehat khotbah di bukit, siap diutus. Kalau kita siap diutus, ingat yang ketiga, sentralnya adalah kerajaan sorga. Kita diutus, kita duta-duta kerajaan sorga. Dan yang keempat, milikilah sikap murid yang sejati. Dan yang kelima, kita dalam momen, dalam zaman, siap menyambut akhir zaman. Jangan gampang disesatkan. Dan juga setialah, berdoa dan berjaga-jagalah. Sehingga menjadi umat yang kuat apapun musim kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu Tuhan. Dari kitab Matius ini kami belajar lebih dalam lagi tentang kebenaran-Mu, tentang bagaimana kami menjadi orang yang telah menerima ajaran yang sehat, dan kami mau menjadi orang yang siap diutus, dan bagaimana kami sadar kalau kami adalah utusan kerajaan sorga. Dan ajarilah kami Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang memiliki karakter sikap seorang murid yang sejati. Sikap mau belajar, sikap seperti seorang anak yang rindu dan haus akan lapar kebenaran Tuhan. Dan juga sikap yang mau mudah melepaskan pengampunan. Karenanya orang-orang yang telah sadar telah ditebus, diampuni, dia akan mengalami kemerdekaan sehingga dia melepaskan pengampunan dan melayani dengan langkah kemenangan. Dan ajari kami untuk siap menyambut kedatangan Tuhan dalam akhir zaman. Menjadi umat yang tidak gampang disesatkan. Dan menjadi umat yang berdoa berjaga-jaga. Inilah garis besar kitab Matius. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan telah belajar. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.